yang mereka mengaku beriman, yang mereka sholat, tidak semuanya mereka itu bertauhid. Sebagian mereka menyembah berhala. Dan ini bukan kata-kata kita. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Rasulullah SAW sudah wanti-wanti menyampaikan akan ada dari umat ini yang menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala. Sebagian umat ini akan menyembah berhala. Allah berfirman, firman Allah, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang mereka mendapatkan bagian dari kitab, menerima kitab, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih beriman kepada jibti wat taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Alam tara, tidakkah kalian melihat sebagian orang yang diberi Allah kitab, diberi Allah wahyu, diberi Allah agama ini, syariat ini, tapi mereka masih beriman kepada berhala, jibti dan taghut. Ini berhalanya orang Makkah dulu. Nah, ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah SWT juga telah menyampaikan bahwasanya sebagian orang-orang yang mendapatkan kitabullah, baik itu mereka kaum Yahudi maupun kaum Nasrani maupun umat Islam ini yang mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, tidak semuanya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan baik, yaitu yang terbesar yaitu akidahnya, keyakinannya, tauhidnya. Tidak semuanya yang bisa mentauhidkan Allah dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian mereka masih menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala. Sebagian orang mengatakan tidak, ini kan kita sudah Islam, janganlah memusyrik-musyrikkan orang, janganlah mengkafir-kafirkan orang. Ya, yang musyrik kita katakan musyrik, yang tidak musyrik ya tidak kita katakan musyrik. Kalau dia kedukun, percaya kepada sihir, percaya kepada setan, percaya kepada khurafat, mendatangi kuburan-kuburan keramat, apakah kita katakan itu bertauhid? Tidak bisa kita katakan mereka bertauhid. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya ada yang menyembah berhala dari orang-orang yang menerima kitabullah atau mengikuti kitabullah, masih ada mereka yang menyembah berhala. Maka sekarang kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita, jangan sampai kita koreksi diri kita atau keluarga kita atau orang di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya kita mengoreksi kalau kita tidak tahu apa saja itu yang dinamakan tauhid dan apa saja yang mendatangkan kesyirikan? Kalau kita tidak belajar, tidak bisa. Mana bisa kita membedakan? Nggak bisa. Kata orang semuanya kita bertauhid, ya iya juga. Pokoknya asal Islam aja udah. Mau Islamnya KTP aja, pokoknya sudah Islam, selamat. Gak bisa. Kalau Islamnya memang sesuai dengan Islamnya yang diajarkan Rasulullah, itu yang selamat. Kalau Islamnya bercampur dengan kesyirikan,
Ditakutkan ini akan jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anhu illa halik. Aku meninggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Malamnya seperti siangnya, jelas. Tidak ada yang melenceng dari kebenaran yang putih bersih ini, melainkan akan hancur. Dan ada sebagian umat ini nantinya akan beriman di pagi hari, dan sorenya dia telah kafir, kata Nabi SAW. Badiru bil a'mal fitanan. Cepat-cepatlah, segeralah beramal, kata Nabi SAW. Jangan sampai datang fitnah. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi seorang masih dia beriman, sore sudah kafir dia. Berarti kan bisa. Orang beriman ini bisa jatuh kepada kekafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan terkadang dia sore masih beriman, pagi sudah kafir dia. Nauzubillahi min dzalik. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang itu. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, kata Allah SWT. Sebagian umatku, sebagian hambaku pagi-pagi ini telah beriman kepadaku dan sebagian telah kafir kepadaku. Itu orang yang mengatakan turun hujan dikarenakan bintang. Nah, jadi banyak sebab-sebab dan bahaya-bahaya yang harus kita hati-hati, yang bisa membatalkan tauhid kita. Makanya belajar. Gak bisa, kalau tidak belajar gak bisa, gak ada jalan lain. Hanya belajar jalannya, gak ada jalan lain. Kalau kita mau selamatkan tauhid kita, mau beriman dengan keimanan yang sesuai dengan imannya Rasulullah dan para sahabat, mau kita bisa selamat dari jebakan-jebakan kesyirikan, harus belajar. Gak bisa gak belajar. Harus belajar, harus mengerti. Karena jebakan setan itu bahaya. Jebakannya macam-macam. Terkadang satu langkah. Khutuwat syaitan. Kan setan itu gak langsung suruh orang berbuat syirik langsung, enggak. Tapi selangkah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Selangkah. Kan kita telah bahas kemarin. Langkah pertama apa? Ghulu, kepada orang-orang soleh, berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh. Kan bagus bunyinya itu, kedengarannya kan enak. Mengagungkan orang soleh kan enak kedengarannya. Malahan kalau kita yang menyalahkan, karena kamu nyalahkan orang soleh, kamu mau menghina orang soleh. Yang dilarang itu bukan memuliakan orang soleh, tapi ghulu, berlebih-lebihan. Awal sebab kehancuran umatnya Nabi Nuh kan itu, mulai berlebih-lebihan mengagungkan orang soleh. Dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, sampai akhir zaman. Sebab salah satu jebakannya yaitu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Kan tidak langsung berbuat syirik, tapi selangkah dulu. Awalnya cinta Rasul, ya kan? Cinta Rasul kan bagus, nggak masalah. Habis itu cinta kepada orang soleh, kan bagus, cinta pada orang soleh, tidak masalah. Habis itu menganggap orang soleh itu mendatangkan berkah, hidup atau mati, lalu didatangi kuburan-kuburannya. Selangkah. Ujung-ujungnya apa? Nantinya ngambil berkah, minta hajat, kebutuhan segala macam. Mulailah nanti pintu-pintu syirik itu terbuka di sini. Dan tidak bisa dilihat kecuali dengan belajar. Gak bisa orang mau dia menyelamatkan dirinya dari kesyirikan lalu dia tidak mengerti apa-apa, ditakutkan terjebak. Gampang terjebak. Kalau orang tidak belajar gampang terjebak. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Kebodohan tersebar di mana-mana. Innallaha la yantazi'u ilman tiza'an. Allah tidak mencabut ilmu sekali cabut, tetapi dengan matinya para ulama.
hatta la yubqi aliman, sampai tidak ada lagi orang yang alim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittaqadan nasu ru'usan juhala, mulailah orang-orang berkumpul bertanya kepada orang-orang bodoh. Fadallu wa adallu, mulailah orang bodoh itu sesat dan mulailah dia menyesatkan orang lain. Dan ini yang terjadi sekarang. Orang bodoh diambil fatwa, ditanya. Yang lebih hebat lagi di Indonesia, orang gila. Bayangkan Pak, orang gila ditanya, diambil fatwa, diminta ceramah. Orang gila. Ini zaman sudah gimana ini? Apa yang terjadi sekarang ini? Kalau orang gila ceramah, yang dengarnya gimana? Yang gila yang mana sih sebenarnya? Hah? Yang gila yang ceramahnya apa yang dengarnya itu? Luar biasa. Luar biasa yang terjadi pada hari ini. Kerbo dijadikan orang soleh. Namanya Islamet. Kiai. Namanya Kiai, ya Allah. Kiai Selamat Kerbo. La haula wala quwata illa billah. Orang tidak belajar lagi. Mulai orang-orang bodoh dijadikan panutan. Mulailah dijadikan orang gila panutan. Siapa yang mengatakan orang itu gila, kita yang dimarahin. Itu kan orang gila, kita dimarahin. Kamu harus berprasangka baik. Kan orang gila, gimana berprasangka baik? Udah gila diobatin, bukan ditanyain. Diobatin aja udah. Kalau kita tidak mau mengatakan dia ini majdub itu artinya mereka sangat cinta kepada Allah, akhirnya hilang akalnya. Iya, bahasa ilmiahnya gila udah. Bahasa merekanya sangat cinta kepada Allah sampai hilang akal segala macam. Itu bahasa mereka. Bahasa di rumah sakit, orang gila udah. Kok ditanya itu? Nah, ini yang akan menjebak pelan-pelan nantinya masuk orang ke dalam langkah-langkah setan. Akhirnya umat ini menyembah berhala dan mereka tidak tahu, tidak mengerti mereka sedang menyembah berhala. Mereka tidak sadar mereka sedang menyembah berhala, menyembah pada selain Allah. Mereka menyangka masih menyembah kepada Allah melalui perantara orang soleh. Bahasanya kan begitu. Menyembah kepada Allah tapi melalui perantara orang-orang yang dianggap wali-wali, orang mulia, lalu mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat. Jadi minta-minta di situ. Baik. Lalu Allah SWT berfirman selanjutnya, "Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah." Tidakkah kalian aku sampaikan yang lebih jelek lagi daripada yang jelek, artinya yang paling jelek, mal'anahullah, yaitu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang mereka memancing pada hari Sabtu. Kita belajar waktu itu subuh ya. Mereka memancing pada hari Sabtu. Laknat Allah atau kutukan Allah yang pertama apa? Yang pertama dijadikan kera, lalu ulamanya dijadikan babi. Bahkan ternyata ada yang lebih parah lagi kutukan Allah. Mal'anahullahu wa ghadiba alaihi, mereka dilaknat oleh Allah, mereka dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qirada, sebagian mereka dijadikan kera, sebagian mereka dijadikan babi. Wa abadat taghut, yang paling parah yang ujung itu. Sebagian lagi dijadikan para penyembah berhala. Ya, sebagian mereka menyembah berhala. Kata mereka Uzair anaknya Allah. Allah beranak. Akal mereka kemana akal? Dia bilang Allah punya anak. Atau Ibnu Maryam anak Allah. Datang lagi kelanjutan dari Bani Israel, yaitu orang Nasrani ini kan kelanjutan Bani Israel. Ditaruhlah berhala di gereja-gereja mereka. Ditaruh patung Bunda Maria, patung ini, patung itu, patung ini, kan berhala itu. Sebagian mereka yang masih lurus fitrahnya ada, misalnya kayak ortodok, Kristen ortodok atau Yahudi ortodok atau apa, mereka nggak mau itu. Mereka bilang kalian menyembah berhala, bikin patung-patung segala macam.
Tapi apa yang terjadi? Hati mereka sudah dikutuk. Sebabnya mereka dikutuk. Ketika dikutuk itu tidak bisa lagi mereka membedakan mana yang berhala, mana yang Allah. Mana yang menciptakan langit dan bumi, mana yang batu. Mereka nggak tahu ini batu, tapi dianggap Tuhan. Atau representasi dari Tuhan, apa namanya? Wakil dari gambaran Tuhan itu, ya kan? Tapi kok nggak pakai celana, ya kan? Gimana itu? Masa dianya pakai baju, terus Tuhannya ditaruh nggak pakai kolor aja? Apa yang terjadi? Laknat Allah menyebabkan hati mereka buta. Tidak tahu mereka sedang menyembah berhala. Umat ini juga begitu. Umat ini juga sebagian buta hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang buta hatinya tersebut, mereka menyangka mereka sedang baik-baik saja, padahal mereka sedang menyembah berhala. Tapi mereka menyangka mereka sedang baik-baik saja. Contohnya siapa? Orang Syiah yang paling besar, yang paling dedengkotnya. Mereka setiap hari mengatakan ya Ali, ya Ali, ya Ali. Ketika kita tanya, kenapa minta kepada Ali? Kenapa nggak minta kepada Allah? Ali itu adalah Allah. Bagaimana akalnya? Ali kan orang. Ali kan anaknya Abu Thalib. Kok jadi Tuhan? Kan saudaranya Rasulullah SAW, menantunya. Kok jadi tempat meminta? Nah, Ali itu sebenarnya Tuhan. Artinya mereka menganggap Allah itu menjelma masuk ke dalam Ali. Apa yang terjadi itu? Ini hati mereka itu dikutuk oleh Allah SWT, dijadikan para penyembah tauhid, menyembah berhala. Bahkan yang mereka sembah tidak ridho. Ali tidak ridho kepada orang Syiah. Bahkan Ali membakar mereka. Saking marahnya Ali, sebagian dibunuh oleh Ali, sebagian dibakar oleh Ali. Ketika dibakar oleh Ali, tambah senang mereka. Kan Ali Tuhan, dia membakar. Tidaklah ada yang mengazab melainkan Tuhan. Tidaklah ada yang mengazab pakai api melainkan Tuhan. Ali berarti Tuhan. Ali saking marahnya dibunuh, ada yang dibakar. Bukannya taubat, bukannya mereka malah balik, malah makin menyembah Ali. Itu kan Ali Tuhan katanya. Radhiyallahu anhu. Apa penyebabnya itu? Ini Allah SWT menjelaskan, la'anahullah wa ghadiba alaihi. Mereka itu telah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Sebagian mereka dulu jadi kera dan babi, dan sebagian mereka sampai hari ini menyembah kepada berhala. Padahal mereka, di tangan mereka ada kitabullah, ada Taurat orang Yahudi, ada Injil orang Nasrani, ada Al-Quran orang Islam. Tapi hati mereka terkunci, tertutup dari tauhid. Bagaimana caranya membukakan hati yang terkunci tadi, hati yang tertutup tadi? Yang pertama tentu taubat kepada Allah SWT. Lalu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Dengarkan ayat-ayat Allah, dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, agar kita bisa membedakan mana yang menyembah Allah, mana yang menyembah berhala. Sebagian kuburan-kuburan ini kan sudah jadi berhala ya. Kuburan-kuburan yang didatangin itu sebagian kan sudah jadi berhala. Bukankah kaum Nuh ketika diturunkan Nabi Nuh untuk meluruskan akidah mereka yang telah jatuh kepada kesyirikan? Sebabnya karena mereka mendatangi kuburan juga. Mereka mengatakan, la tadarunna alihatakum, janganlah tinggalkan tuhan-tuhan kita. Wala tadarunna waddan, wala suwa'an, wala yaghuthan, wala ya'uqa wa nasra. Siapa ini yang nama-nama ini? Kata Ibnu Katsir, ini nama orang-orang soleh dahulunya. Ketika mereka mati, dibikinlah kuburan mereka itu jadi tempat berkumpul mengingat orang-orang soleh. Awalnya begitu, mengingat orang soleh, berkumpul di kuburan. Lalu bikin gambar-gambar, foto-foto atau patung. Nah, lama-kelamaan minta hajat, minta tolong kepada orang soleh tersebut, persis seperti hari ini. Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya, Pak? Hah?
Sama apa beda? Sama. Gimana bedanya? Sama. Awalnya langkah pertamanya mengagungkan orang soleh. Khutuwat, langkah-langkah setan. Sama seperti berzina. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Jangan dekati zina. Yang pertama kali berzina itu gimana caranya? Memandang, melihat, lalu berbicara. Nadratun wa kalamun wa mau'idun wa liqa, kata orang Arab. Awalnya memandang, lalu ngomong. Setelah ngomong, ketemu. Sudah ketemu, bikin janji dulu. Setelah itu ketemu, udah terjadi ya. Makanya dari awal dilarang oleh Allah SWT. Baik, selanjutnya Allah berfirman tadi dalam surat Al-Maidah ayat 60, sebelumnya lagi tadi surat An-Nisa ayat 51. Selanjutnya dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman tentang orang-orang Ashabul Kahfi. Berapa orang mereka? Cerita Ashabul Kahfi, ingat gak Pak? Hah? 3 orang, 5 macam-macam. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8. Hah? Ada yang mengatakan 4, yang kelima anjingnya. Ada yang mengatakan yang terakhir 3. yang semuanya kata Allah rajman bil ghaib. Yang terakhir sab'atun wa thaminuhum kalbu qurrabi a'lamu bihim. Yang terakhir ini kata para ulama, yang terakhir ini yang benar ini. Mereka 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Karena yang sebelumnya Allah mengatakan rajman bil ghaib. Ini mereka ini menebak-nebak yang gaib. Yang terakhir 8 orang, 7 orang tambah 1 ekor anjing. Nah, mereka lari dari keluarga mereka, bapak-bapak mereka adalah petinggi-petinggi, raja-raja, pembesar-pembesar, tetapi penyembah berhala. Dan mereka ini masih hidup dalam fitrah ketika mereka mendengar dakwahnya tauhid, mendengar bahwasanya mereka harus memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Akhirnya mereka lari dari keluarga mereka, lari dari kerajaan mereka, berkumpul. Lalu pergi mereka ke goa dan mereka dalam keadaan ketakutan. Gak tahu lagi mau kemana karena masyarakatnya semuanya nyembah berhala. Sebagian besar atau hampir semuanya nyembah berhala. Akhirnya mereka lari ke gua itu, gak tahu mau kemana lagi. Dan mereka berjanji kita di sini hanya menyembah Allah. Kita tidak mau menyembah kepada selain Allah. Nah, bagaimana mereka masyarakat yang masih hati mereka itu ada kesyirikan di dalamnya? Matilah Ashabul Kahfi itu, dimatikan oleh Allah. Berapa tahun? 300. Hah? 300 tahun. Wasdadu tis'a 9, 300 tambah 9. Ketika setelah 300 tahun bangunlah Ashabul Kahfi. Orang-orang yang di gua ini 7 orang bangun, pergi mereka ke pasar. 1 orang diutus ke pasar beli makanan. Ketika orang di pasar lihat ini uang zaman dulu, kok pakai uang zaman dulu dia datang. Akhirnya masyarakat di situ kaget. Ini orang dari zaman dulu ini. Akhirnya datang semuanya ke goa tersebut. Orang Ashabul Kahfi ini juga dia balik lagi ke goa. Dia ketakutan bahwasanya Allah SWT menjadikan mereka ini tanda-tanda atau ayat-ayat untuk memperingatkan orang-orang di zaman itu. Nah, bukannya mereka setelah melihat tanda-tanda Ashabul Kahfi, dan Ashabul Kahfi ini mereka itu inti dari agama mereka itu adalah mereka ingin atau mencari cara beribadah hanya kepada Allah saja. Tujuan mereka itu hanya beribadah kepada Allah saja. Bukannya itu yang diikuti, bukannya agama Ashabul Kahfi yang diikuti. Ketika Ashabul Kahfi itu sudah kembali dimatikan oleh Allah SWT, apa kata mereka? Qala alladziina ghalabu ala amrihim. Akhirnya yang berkuasa di tengah-tengah mereka tersebut atau masyarakat tersebut setelah 300 tahun itu, penguasanya atau rajanya mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kita akan buat masjid di sini. Di kuburan bikin masjid lagi. Dari zaman dulu begitu. Sudah dari zaman dulu. Lihat Ashabul Kahfi, ada tanda-tanda keajaiban. Orang dari 300 tahun yang lalu masih hidup lagi. Untuk mengenang ini kesolehan orang ini, ayo kita bikin masjid di sini.
Ya, akhirnya dijadikan tempat ibadah di situ. Bukannya agama Ashabul Kahfi yang diikuti, malahan disembah mereka. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukannya agama Syekh Abdul Qadir yang diikuti, malah minta-minta. Ya Syekh Abdul Qadir, minta-minta ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Atau kepada wali-wali, atau kepada orang-orang yang dianggap orang soleh. Bukannya kesolehan yang diikuti, malah pergi ke sana minta-minta. Kan kalau seandainya ini orang soleh, kenapa kita nggak ikutin agama dia? Contoh orang Syiah aja. Kalau memang Ali ini orang soleh, Ali radhiyallahu anhu, orang yang telah dijamin masuk surga, kenapa tidak agama Ali yang diikuti? Kenapa malah doa-doa minta-minta ke Ali? Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, kalau seandainya dia orang soleh, kenapa nggak agama dia diikutin? Kenapa malah minta-minta ke dia? Nah, ini juga kalau seandainya Ashabul Kahfi ini orang soleh, kenapa bukan agama mereka yang diikutin? Malah kok dijadikan masjid tempat ibadah di situ, minta-minta ke kuburan Ashabul Kahfi. Syekh Abdul Qadir Jilani itu subhanallah sangat menyedihkan keadaan orang, pandangan orang terhadap beliau. Padahal itu kitabnya bagus, saya ada kitabnya dulu. Sunnah, ahlu sunnah, termasuk ahlu sunnah. Akidahnya masya Allah benar. Kitabnya juga bagus-bagus. Tapi kok bisa disembah? Kok bisa orang minta-minta ke Abdul Qadir Jilani? Dibikinkan maulidnya, dibikinkan ada ininya, doa-doanya segala macam, bikinkan perayaan-perayaannya, lalu nantinya ujung-ujungnya nanti berdoa. Nah selanjutnya Ashabul Kahfi tadi mereka akan membuat masjid tempat beribadah di kuburannya Ashabul Kahfi. Kata Nabi SAW dari hadis Sa'id, Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah atau keadaan-keadaan umat sebelum kalian. Hazwal qudzati bil qudzah. Dalam riwayat lain, shibran bi shibrin. Sejengkal, selangkah, nanti ujung-ujungnya sama seperti kejadian umat terdahulu. Umat terdahulu awalnya baik, ujungnya hancur. Umat ini juga awal-awalnya baik, nanti akhirnya ujung-ujungnya juga hancurnya sama. Salah satu penyebab kehancurannya juga sama seperti apa yang terjadi di umat-umat sebelumnya. Makanya kita bisa jadikan pelajaran. Jangan sampai kita ikutin sebab kehancuran umat terdahulu. Hatta law dakhalu hujratak la dakhaltum. Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan terus mengikuti mereka. Walaupun itu sesat, mengikuti mereka. Contoh aja yang sering kita lihat sekarang, kan sekarang sudah mulai dihalalkan atau sudah mulai ramai itu umat-umat Islam itu pakai musik-musik di ibadah mereka. Itu dari mana mereka ambil? Lihat orang Nasrani, mereka musik-musik di gereja mereka, pakai alat-alat musik, pakai nyanyi-nyanyi segala macam. Kita nggak ada ajaran kita begitu. Kalau lah pakai musik agama kita ini, tentu Abu Bakar dan Umar yang jadi artisnya duluan, ya kan? Mana ada? Gak ada joget-joget Abu Bakar dan Umar, gak ada perdamaian, gak ada begitu. Tapi mereka sedikit-sedikit sama dengan apa yang terjadi di umat-umat terdahulu. Akidahnya juga begitu. Pelan-pelan akan menuju kehancuran kepada akidah yang sama dengan akidah mereka juga. Akidah orang Nasrani apa sebenarnya? Yang ada di dalam Islam ini namanya wahidatul wujud.
yang terjadi di umat terdahulu. Mereka menjadikan Allah SWT itu bersemayam atau masuk ke dalam hambanya. Makanya mereka mengatakan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Allah masuk ke dalam Isa bin Maryam. Turun, Allah menitis, titisan Allah. Ya, titisan namanya ya. Nah sekarang kan begitu juga. Ketika ditanya, kalau misalnya orang Syiah, titisan Allah itu menurut mereka Ali. Dan mereka menganggap, sebagian kaum muslimin itu menganggap ada akidah mereka itu yang Allah SWT itu bisa masuk ke dalam seorang. Namanya wahidatul wujud. Bahasa Jawanya apa? Siapa? Apa? Manunggaling, kan? Nah, itu ini Islam Jawa dulu ya. Sama. Jadi Allah itu bersemayam masuk ke dalam hambanya. Nah, makanya sebagian mereka tidak sholat lagi. Ada sebagian mereka tidak sholat lagi. Dan tokoh-tokoh besar itu banyak itunya. Banyak pengikutnya. Nggak sholat lagi. Langsung muridnya langsung yang bersaksi. Saya nggak sholat lagi. Ini guru itu nggak sholat lagi. Nggak pernah sholat Jumat. Tokoh-tokoh besar banyak di YouTube. Kalau ngomongnya luar biasa, cinta Rasul apa segala macam, nggak sholat. Kenapa? Karena Allah sudah di badannya, sudah dalam badannya. Manunggaling apa namanya? Mula Gusti. Udah masuk Allah ke dalam badannya. Jadi dia menyembah siapa? Siapa yang disembah? Siapa yang menyembah? Awalnya zikirnya la ilaha illallah, nah itu masih syariat, syariat. Kalau sudah naik lagi namanya hakikat. Allah, 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 Allah. Itu sudah mulai hakikat. Allah, Allah, Allah. Kalau sudah, apa lagi katanya? Tarikat ya. Ma'rifat kan paling tinggi tuh. Yang pertama tadi apa? Syariat. Lalu tarikat ya. Tarikat itu mulai Allah, Allah, Allah. Lalu hakikat. Hakikat itu sudah hu. Sudah hu dia. Kalau udah hakikat, udah tahu hakikat. Iya Pak RT gitu Pak RT. Udah hu. Kalau sudah hu itu sudah luar biasa itu. Nah, naik ke atas lagi ma'rifat ana. Makanya begini. Ini ke bawah. La ilaha hu. Iya kan? Ke sini. Udah ana. Nanti ana itu Pak RT. La haula wala quwwata illa billah. Salatnya juga begitu. Yang paling besar dalam Al-Quran ini adalah Al-Fatihah katanya. Itu masih syariat. Nanti kalau sudah sampai ke ke tarikatnya itu yang paling tinggi itu Bismillah. Kalau sudah sampai ke hakikat itu sudah ba-nya. Jadi yang dibayangkan itu cuma ba, salat itu cuma ba aja dibayar. Tapi kalau sudah sampai ke ma'rifat, titiknya itu dibayangkan. Titiknya, gimana titik dibayangkan? Dia menyembah pada titik itu. Nah, jadi sebagian mereka itu sudah sampai pemahaman mereka bahwasanya wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah dalam surat At-Taha, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Saya sudah ingat. Saya selalu ingat. Dia sudah sampai ke ma'rifah, betul-betul ingat, betul-betul kenal kepada Allah. Buat apa lagi salat? Karena dia sudah ingat. Ya kan? Dibalik-balik oleh setan. Selangkah. Ujung-ujungnya sebenarnya mereka menyembah berhala, menyembah setan, menyembah hawa nafsu mereka. Adapun Muhammad SAW sampai mati beliau menyembah Allah SWT sampai sholat duduk. Udah sakit sampai sholat duduk Nabi SAW. Di papah, apa namanya ya? Digotong sampai ke masjid, sholat, sujud, sampai sholat duduk. Tidak pernah Nabi SAW berhenti menyembah Allah. Abdul Qadir Jilani ada cerita beliau banyak dalam kitab, ada riwayat dari beliau. Datang suara dari langit. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku sudah ridho kepada engkau. Lihat di awan, nggak ada, tapi di balik awan. Dan aku telah menggugurkan kewajiban engkau. Sekarang lakukan apa yang engkau inginkan. Aku sudah ridho. Aku sudah gugurkan kewajiban engkau.
nggak perlu sholat lagi, nggak perlu puasa lagi, sudah gugur. Kata Abdul Qadir, ikhsa anta ya syaitan. Hinalah kamu wahai setan. Kaget setannya. Kok kamu tahu? Itu saya. Ngomong setan. Kok kamu tahu itu saya? Demi Allah, kata setannya, bersumpah setan, sudah saya sesatkan 70 ahli ibadah dengan cara ini bisa. Kok kamu nggak bisa? Ini orang alim ya, Abdul Qadir Jilani ini orang alim. Nggak bisa. Dia coba mensesatkan Syekh Abdul Qadir. 70 orang ahli ibadah sudah saya sesatkan dengan cara yang sama bisa. Kok kamu nggak bisa? Kata Syekh Abdul Qadir dengan ilmu jawabnya. Makanya belajar, kita bisa mengerti itu belajar. Dengan ilmu dijawabnya. Makana lillahi an yada'a ma kallafahu li Rasulillah sallallahu an yada'ahu li. Tidak pantaslah Allah SWT menggugurkan kewajiban aku, padahal Allah tidak menggugurkan kepada orang yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak digugurkan oleh Allah. Masa saya digugurkan oleh Allah SWT? Kan bisa dipahami, nggak mungkin Allah gugurkan. Karena Nabi Muhammad yang paling mulia saja tidak digugurkan kewajibannya, tetap melaksanakan kewajibannya. Masa saya digugurkan? Pasti kamu iblis, pasti kamu setan. Kaget setan. Nah ini orang alim, tapi kok nyembah kepada Abdul Qadir? Kalau si Abdul Qadir hidup itu kaget gitu. Beliau orang alim, seharusnya yang diikutin itu manhajnya, agamanya, pemahamannya yang diikutin. Bukan malah diminta-minta berkah, diminta hajah, bukan. Wallahu ta'ala. Tinggal satu hadis lagi ya. Dua lagi. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita bahas insyaAllah. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tapak. Ada tapak.